Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya. Kembali kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk kita sama-sama beribadah. Sekalipun kita tidak bertemu dalam satu tempat, saudara, tapi saya tetap percaya Tuhan hadir dalam ibadah kita pada malam hari ini. Itu sebabnya dengan sepenuh hati, mari siapkan hatimu, siapkan seluruh hidupmu untuk kita beribadah kepada Dia saat ini. Mari kita mau berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Tuhan berikan kepada kami waktu untuk sama-sama kami memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpinlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir, agar semua boleh berjalan dengan baik, sehingga Tuhan dipermuliakan. Urapi kami, mampukan kami untuk dengan segenap hati boleh benar-benar mempersembahkan hidup ini bagi Tuhan dalam ibadah yang berkenan kepadamu. Urapi kami semua, mampukan kami untuk dapat menyenangkan Tuhan lewat ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan jaringan internet, bahkan seluruh peralatan yang kami gunakan. Biarlah semua berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun juga. Sehingga hari ini biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalan sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, keselamatanku. Hanya dekat, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan
dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Oh, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagiku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji
dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh Yesus, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sembah dan puji penuhi tatamu ya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu.
Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami puji Kau Tuhan, kami puji Kau, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory, glory, haleluya, 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 haleluya. Hosana, Hosana Yesus, Hosana, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, puji, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, puji, glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, puji, haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, haleluya.
haleluya, 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 Jesus, haleluya Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh Yesus, bagimu kemuliaan, bagimu segala hormat, bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Yang beri menang, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya nama-Mu lah yang memberikan kemenangan kepada kami. Kalau malam hari ini kami ada dan kami boleh mempersembahkan pujian penyembahan kami, itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan, kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami, walaupun kami sadar tidak sempurna Tuhan. Tapi biarlah kemurahan-Mu menyempurnakannya, sehingga layak di hadapan-Mu. Dan sekarang kami akan kembali belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami saat ini. Urapi kami, mampukan kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, senang kita boleh kembali bertemu Saudara dalam anugerah dan kemurahan Tuhan pada saat ini. Nah, saudara-saudara, saya ingin kembali melanjutkan ya apa saudara yang sudah 2 minggu berturut-turut ini kita coba pelajari, yaitu saudara tentang ukuran ya untuk melihat apakah hidup kita ini sehat atau tidak. Tentu lebih ke arah rohani. Nah, saudara-saudara, jadi kita sedang melihat alat ukurnya tuh apa.
yang kira-kira kita bisa pakai dan kita bisa lihat, oh saya sehat. Atau kita bisa lihat juga, oh ternyata saya bermasalah nih. Ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup saya. Atau dengan kata lain kita bilang, saya sedang sakit gitu. Nah, saya akan coba sedikit mengulang secara singkat apa yang sudah kita pelajari selama 2 minggu berturut-turut. Yang pertama, ukuran yang pertama itu bicara tentang masalah kerinduan kita kepada Allah. Ingin mengenal Dia. Nah, sejauh mana kerinduan saudara kepada Tuhan, ingin mengenal Dia. Bukan hanya mengenal pribadinya, tapi juga mengenal kebenaran-kebenaran firman. Jadi ada kerinduan yang besar. Karena memang kita ingin hidup, saudara, dalam kebenaran itu. Nah, ini kan bisa jadikan ukuran nih. Kalau itu nggak ada, biasa-biasa saja. Berarti saudara, kita sedang tidak sehat-sehat saja begitu ya. Yang ketiga, saudara, kita pelajari 2 minggu lalu itu, yaitu tentang kesadaran kita, kepekaan kita terhadap dosa. Jadi semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin rindu kita dengan Tuhan, semakin kita mengenal kebenaran-kebenarannya, ada kepekaan terhadap dosa. Kita akan sadar saya sedang duduk di tempat yang berdosa, saya sedang berjalan di tempat yang berdosa, itu akan kerasa. Begitu saudara. Nah, kesadaran ini harusnya membawa kita, saudara, merespon untuk cepat bertobat gitu ya. Jadi jangan terus diam ya, jangan terus diam, bahkan dinikmati dosa itu. Nah, saudara, kalau begitu kita sedang sakit gitu ya. Juga saudara, minggu lalu kita belajar tentang ukuran yang berikut itu, tentang sukacita ya. Adakah sukacita dalam hidup kita sekalipun kita sedang berada dalam tempat, dalam situasi yang secara manusia kita nggak bisa bersukacita gitu saudara. Kenapa sukacita itu jadi ukuran? Sebab begini, sudah, sukacita kita tidak ditentukan oleh lingkungan, oleh situasi, tapi sukacita kita bersumber dari sorga, dari Yesus, sumber sukacita kita. Jadi kalau sumber sukacitanya itu dari Tuhan, saudara mau di kiri kanan, Daud bilang rebah 10.000, 1.000, saudara, kita akan tetap tenang. Ya, Paulus dalam keadaan di penjara pun dia tetap bersukacita, karena sukacitanya itu datang, saudara, dari Tuhan. Nah, saudara, juga kita sudah belajar kesehatan rohani itu juga dapat dilihat pada saat kita menghadapi ujian atau cobaan-cobaan dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, apakah waktu kita melihat, menemui ujian-ujian itu, bagaimana sikap kita, pandangan kita? Saudara-saudara, orang Kristen yang sehat, dia akan melihat justru ujian itu, pencobaan itu sebagai sebuah alat dalam tangan Tuhan untuk membawa kita naik kelas. Untuk kita lebih lagi mengalami Tuhan, lebih lagi saudara menikmati Tuhan dalam hidup kita. Ya, sama seperti Ayub kan minggu lalu saya bilang, dia bilang dulu aku kenal Tuhan hanya kata orang. Tapi setelah melewati semua ujian itu, dia bilang sekarang aku tidak lagi kata orang, tapi aku sendiri mengerti, aku sendiri mengalami, aku sendiri mengenal secara pribadi sekarang. Nah, jadi saudara lihat, dulu kata orang, sekarang dia mengalami sendiri. Nah, jadi saudara lihat, itu ukuran-ukuran yang kita pelajari minggu lalu. Oh, ada satu lagi tentang pelayanan. Saudara, orang yang sehat rohaninya pasti akan ada dalam hati ini satu kerinduan untuk melayani, gitu saudara. Dia tidak akan jadi orang Kristen yang cuma diam, ya, nggak berbuat apa-apa, ya, yang penting datang aja ke gereja, gitu ya, selesai titik, nggak. Tapi ada sesuatu saudara yang berkecamuk, katakan dalam hati pikirannya, ingin berbuat sesuatu, ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan. Saudara-saudara, mungkin ada talenta tersendiri yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya untuk dia melayani. Jadi yang penting ada sesuatu yang dia layani. Dan dia akan sadar itu adalah kehormatan bagi dia. Jadi saudara, pelayanan itu bukan satu beban. Ya, bukan aduh kenapa ya harus melayani, kenapa harus begini-begini segala macam. Nggak ngomel saudara ya. Karena dia sadar itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Nah, oke.
Nah, saudara-saudara, itu yang sudah kita pelajari ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk dalam ukuran yang lain. Saudara, ukuran berikutnya yang bisa kita lihat untuk menjadi ukuran apakah kita sehat atau tidak. Saudara, pada saat gini, kita menghadapi hidup ini ada baik, ada buruk. Ada yang kita anggap enak, ada yang tidak enak. Ada yang kita anggap, wah itu benar-benar membuat kita bersuka cita. Tapi juga ada sesuatu yang kita anggap, aduh berat sekali, membuat kita nangis, membuat kita susah, membuat kita tertekan. Saudara, pada saat kita menghadapi situasi seperti itu, bagaimana kira-kira sikap kita? Bagaimana konsep paradigma kita? Apakah pada waktu kita ada di jalan yang enak, senang, kita pikir, wah puji Tuhan. Tuhan benar-benar mengendalikan hidup saya. Benar-benar mengatur, menetapkan langkah-langkah hidup saya. Tapi pada saat kita melewati jalan-jalan yang terjal itu, yang susah, yang membuat kita menderita, membuat kita benar-benar susah. Apakah kita pikir, waduh Tuhan sudah tidak lagi berdaulat nih. Tuhan sudah lepas kendali, Tuhan sudah tidak mampu lagi mengendalikan jalan saya ini. Nah, saudara-saudara, saya percaya ketika saudara sesuatu terjadi dalam hidup kita, apapun itu, ya, entahkah itu hal yang enak ataupun yang tidak enak, saudara-saudara ada satu keyakinan dalam diri ini bahwa Tuhan itu tidak lepas kendali. Coba saudara perhatikan ini ya. Kalau tadi ini ukuran sukacita juga, tapi ini tentang keyakinan bahwa tangan Allah itu tetap bekerja. Bahwa tangan Allah itu tetap melakukan sesuatu yang nantinya ujung-ujungnya akan mendatangkan hal yang baik. Saudara-saudara, coba pikirkan ini ya. Kadang-kadang begini, saudara, kita temui ada orang-orang, saya bilang tadi pada saat jalan hidupnya itu enak gitu saudara. Wah dia sukacita, dia yakin sungguh-sungguh Tuhan luar biasa. Tuhan menetapkan langkah-langkah saya, melindungi saya. Ya Tuhan pegang kendali atas hidup saya. Tapi pada saat dia melewati saudara jalan-jalan yang susah. Saudara, adakah sebuah hati yang percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah lepas? Tangan Tuhan tidak akan pernah katakan lepas kendali. Dia akan tetap ada di dalam jalannya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ini sebagai ukuran. Kalau kita merasa, aduh kok berat banget ya hidup ini, kayaknya Tuhan yang gak mampu nih ya. Atau Tuhan sudah tinggalkan saya, Tuhan biarkan saya, Tuhan celakakan saya. Saudara-saudara, bisa jadi itu menunjukkan kita gak sehat. Paulus dia berkata dalam Roma 8 ayat 28, satu ayat yang cukup dikenal ya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi apapun situasi hidup ini, saudara, biarlah hati kita tetap percaya, tetap melekat, tetap kita berkata, saudara, bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Dia tidak pernah lepas kendali. Ya. Dia sedang melakukan sesuatu yang pada akhirnya akan mendatangkan hal yang baik dalam hidup kita. Ya, itu ukuran yang berikutnya. Nah, selanjutnya, saudara, apa ukurannya, saudara, untuk melihat kesehatan rohani kita itu? Saudara-saudara, adanya sebuah hasrat, kerinduan, dorongan yang besar untuk menceritakan Tuhan kepada orang lain. Coba, saudara, ini serius, ya, artinya gini. Saya ingat saudara ketika saya baru bertobat ya. Waktu saya bertobat itu tahun berapa? Tahun 83 lah begitu saudara ya. Saudara tahu, hampir setiap hari saya bilang, tidak ada saudara waktu yang saya buang ketika saya ketemu dengan seseorang. Saya nggak cerita tentang Tuhan begitu, nggak saudara. Artinya gini, setiap orang yang bertemu sama saya ada kesempatan, entahkah orang itu sebaya dengan saya atau mungkin lebih tua dari saya akan terdorong untuk bercerita tentang apa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Kadang-kadang kalau saya pikir sekarang saudara,
Waktu itu tuh begitu, gimana ya, nggak berpikir soal takut gitu, nggak berpikir nanti bagaimana orang tersinggung, nggak ada loh saudara. Kadang-kadang ya sekarang ini kan banyak pertimbangan orang saudara ya. Waduh, kita mau cerita tentang Tuhan nanti bagaimana, nanti begini dan begitu. Tapi saudara dengar saya baik-baik. Orang yang benar-benar sehat ya, dia akan mengerti akan hal ini. Bahwa dalam hatinya ada satu keinginan, ada satu hasrat yang besar saudara, untuk menceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Itu pasti saudara, menurut saya itu pasti ya. Jadi kalau kita sudah kehilangan saudara hal seperti ini, saya khawatir loh saudara, kita jadi orang Kristen yang cuma formalitas saja gitu. Saudara lihat, dalam Alkitab kita tahu ada orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kamu jangan cerita-cerita ya. Tapi itu gak bisa ditahan tuh saudara. Mereka tetap ngomong, mereka tetap cerita. Kenapa begitu saudara? Karena memang saudara ada sesuatu hasrat, dorongan yang besar yang mendorong dia untuk cerita apa yang Tuhan buat dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, banyak kali saudara ya, sekali lagi saya bilang banyak kali kita terlalu berdiam diri. Orang yang sehat rohaninya saudara, dia tidak akan pernah berdiam diri. Dia akan berupaya untuk bercerita saudara tentang apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Atau minimal lah saudara, dia berdoa mungkin untuk orang-orang yang dia tahu, dia rindu supaya orang ini dengar kabar baik, orang ini juga diselamatkan, orang ini boleh dengar kabar baik dan diselamatkan. Ada satu kerinduan yang dia naikkan kepada Tuhan, dia doakan itu saudara. Bapak Ibu, saya banyak dengar kesaksian ya tentang hal-hal seperti itu. Bagaimana hasrat yang besar itu saudara supaya orang diselamatkan. Itu begitu luar biasa loh saudara. Dan itu tanda-tanda bahwa kita ini sehat ya. Tanda-tanda bahwa kekristenan kita bukan kekristenan yang sakit, tapi kekristenan yang sehat. Jadi coba periksa, ada nggak dalam hidup kita keinginan kita? Atau kita cukup, sudahlah saya jadi orang Kristen biasalah. Saya datang ke gereja, yang penting ibadah, nyanyi, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, kasih persembahan, pulang. Saudara, nggak ada bedanya gitu ya. Kita nggak merasa bersalah, kita rasanya biasa-biasa aja gitu, kita nggak cerita tentang Tuhan. Saya khawatir saudara, orang-orang Kristen yang seperti itu memang orang-orang yang belum mengalami Tuhan gitu. Dia tidak mengasihi Tuhan, dia tidak mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan seluruh keberadaannya itu. Sebab biasanya saudara, orang yang benar-benar jatuh cinta sama Tuhan, dia tidak akan pernah diam. Kalau boleh setiap orang itu dengar tentang kekasihnya itu, tentang orang yang dia cintai itu kan. Kalau bisa seperti itu saudara ya. Nah jadi saudara, ukuran ini penting. Kalau kita selama ini hanya menjadi orang Kristen yang berdiam diri, nggak pernah cerita apa yang Tuhan buat terhadap kita, saudara, bisa jadi kita sedang sakit ya akan hal itu. Nah ukuran yang berikut saudara. Saudara, kita orang yang suka berdoa. Salah satu hal di dalam doa itu yang sering kita lakukan adalah kita meminta sesuatu. Ya saudara, tidak salah ya. Saya katakan meminta sesuatu kepada Tuhan dalam doa tidak salah. Tapi saya tertarik dengan pernyataan seorang hamba Tuhan. Saudara, dia berkata begini. Orang Kristen yang dewasa, dia akan meminta kepada Tuhan perkara-perkara yang lebih besar, yang lebih dahsyat. Jadi bukan perkara-perkara biasa yang dia minta. Saudara, memang kita tidak bisa menentukan dijawab iya atau tidak gitu kan. Tapi saudara, ada sebuah keyakinan, ada sebuah kerinduan yang kita naikkan itu, yang kita doakan itu perkara-perkara yang besar. Kenapa begitu? Karena saudara, itu mencerminkan keyakinan kita, pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau kita yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang bisa melakukan apa saja, begitu saudara. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah tidak akan pernah takut, tidak akan pernah ragu untuk meminta perkara-perkara yang besar. Saudara tahu Petrus ya, waktu dia bilang, guru, kalau benar itu engkau,
suruh aku berjalan di atas air. Wah, itu bukan perkara biasa, saudara, berjalan di atas air. Siapa yang bisa gitu kan? Tapi itu permintaan Petrus. Dia bilang, kalau memang benar itu engkau Tuhan, suruh aku bisa jalan di atas air ini. Dan ternyata saudara bisa gitu kan. Jadi saudara-saudara, permohonan yang besar itu, ini bukan sebuah kesombongan, bukan. Tapi sebuah keyakinan, sebuah permohonan yang kita naikkan karena didasari dengan satu pemahaman bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang besar. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Nah, jadi saudara-saudara, ini akan menunjukkan sejauh mana kesehatan hidup kita, sejauh mana kedewasaan kita. Saudara, memang saya bilang tadi, tentu jawaban dari Tuhan itu bisa jadi juga kita minta besar, lalu Tuhan bilang tidak. Bisa jadi, saudara. Tetapi, saudara, lewat permohonan yang besar itu, saudara, tahukah saudara, Tuhan itu dipermuliakan. Tuhan senang dengan beraninya kita meminta permohonan-permohonan yang besar. Sebab saudara, untuk kita meminta permintaan-permintaan yang nampaknya mustahil itu pasti kan dibutuhkan iman yang besar. Dibutuhkan kesungguhan yang besar. Ya. Jadi hanya orang-orang dewasa lah saudara yang akan menunjukkan keyakinan mereka kepada Tuhan. Selagi mereka mengizinkan Roh Kudus untuk menuntun mereka dalam mendoakan perkara-perkara yang besar. Saudara, yang berikutnya lagi, apa ukuran yang berikutnya? Ini yang terakhir ya, yang ingin saya sampaikan sama saudara. Saudara-saudara, ukuran yang terakhir ini adalah kerinduan yang sungguh-sungguh untuk memberi, berkorban. Saudara, coba saudara kita periksa ya hati kita ketika bicara tentang pemberian, bicara tentang korban yang kita berikan. Salah satu saudara yang menunjukkan kedewasaan rohani kita, saudara-saudara, itu adalah sikap kita terhadap uang. Ya. Salah satu petunjuk kunci gitu, dari kedewasaan kita, saudara, adalah apa yang terjadi dengan uang. Ya. Saudara, berkali-kali firman Tuhan mengingatkan kita tentang bahaya dari uang. Ya. Saya tahu setiap kita kan butuh uang, sudah. Tetapi Alkitab berkali-kali mengingatkan bagaimana sikap kita seharusnya terhadap uang. Saudara, tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab itu Yesus mengajarkan lebih banyak katakan tentang hal ini daripada topik lainnya. Jadi saudara, ada banyak Yesus bicara yang terkait dengan masalah uang. Ya. Saudara, yang jadi persoalan sebetulnya di sini saudara adalah saudara, bila kita ini tidak setia terhadap sesuatu yang bersifat sementara itu, yaitu uang kita. Ya. Saudara, mengapa kita harus mengharapkan Tuhan mempercayakan kita dengan sesuatu yang bernilai kekal? Ini perlu kita perhatikan baik-baik. Bapak Ibu saudara sekalian, banyak kali ketika kita bicara tentang uang, saudara, bukan berarti orang itu kekurangan. Ya, sebetulnya ada orang-orang yang secara kenyataan tidak kurang, tapi kehidupannya merasa kurang. Gitu. Ada yang begitu saudara ya. Saya berharap saudara tidak seperti itu. Kenapa ya? Padahal dia ada uang, tapi selalu dia berkata saya tidak ada uang. Dia selalu berkata kurang. Ya. Saudara, berarti kan ada sesuatu yang tidak beres di sana. Ya. Coba saudara periksa hati saudara. Ketika saudara punya uang cukup, ya, mungkin kita tenang. Wah, masih aman lah, besok masih cukup, minggu depan masih cukup. Tapi bagaimana ketika keuangan kita mulai turun? Ada kegelisahan atau kita tetap tenang, kita tetap yakin Tuhan akan tetap pelihara kita?
Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya mau bilang, Tuhan Yesus banyak mengingatkan kita, sikap kita terhadap uang. Uang itu dia akan menjadi hamba yang baik kalau kita tempatkan dia sebagai hamba. Tapi uang itu akan menjadi tuan yang sangat jahat, yang akan memperbudak kita kalau kita tempatkan dia sebagai tuan. Nah, ada banyak orang kan yang diperbudak, saudara, oleh uang, ya. Wah, dia lakukan segala perkara, dia menghalalkan segala hal untuk mendapatkan uang. Nah, lalu bagaimana sikap yang betul itu? Bagaimana seharusnya kita melatih diri kita supaya benar-benar kita menjadi tuan atas uang itu? Saudara-saudara, salah satunya adalah dalam hal masalah kita memberi. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita memberi dalam pekerjaan Tuhan? Kita kan diajar, saudara, gereja kita juga mengajar untuk kita selalu memberi. Nah, kira-kira bagaimana sikap kita terhadap hal seperti ini? Ya, ada banyak orang Kristen, apalagi sekarang ini kan dengan adanya media sosial ini. Wah, saudara, banyak hal yang menentang tentang pemberian-pemberian, tentang persembahan-persembahan, bermacam-macam pendapat, saudara. Tapi saya berpikir begini, saudara. Kalau kita tidak dapat memberikan yang merupakan uang saja, bagaimana kita mau berkata, saya mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan? Itu kan adalah satu kebohongan, saudara. Sementara memberi uang saja gitu kita nggak mau, kita tidak rela, kita nggak tulus. Atau boleh katakan kita ini perhitungan gitu, saudara. Nah, jadi saudara, ini sebagai satu ukuran. Kedewasaan kita akan terlihat dari sikap kita terhadap uang. Kedewasaan kita juga akan terlihat dari setiap persembahan yang kita berikan. Ya, itu akan nampak. Ya, kan nggak ada yang tahu, saudara, ya. Saya tidak tahu persembahan saudara berapa, kejujuran saudara dalam memberikan kepada Tuhan itu berapa, apa saudara jujur atau tidak, apa saudara memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, saya pun tidak tahu, begitu ya. Tapi saudara-saudara, saudara tahu hal itu. Nah, jadi disinilah kita bisa melihat, saudara, sejauh mana kedewasaan, kesehatan rohani kita. Saudara, kita tahu cerita Ananias dan Safira. Kita ngerti cerita itu. Ya. Saudara, dia bukan orang yang gak suka ngasih, dia suka ngasih. Tapi saudara lihat sikap hatinya terhadap uang itu. Ternyata pemberian-pemberian yang dia lakukan itu, saudara, ada satu ganjalan di hatinya. Ada ketidaktulusan, ketidakmurnian di dalam pemberiannya itu. Ya, karena yang lain pada saat itu berkorban memberi, ya dia ikut-ikutan dengan maksud supaya mungkin ya dia dapat pujian lah, begitu, saudara. Kan orang lain ngasih, saudara, orang lain berkorban, masa dia enggak, nanti malu lah. Apalagi kan kalau kita lihat dia bukan orang miskin, ya, karena dia punya tanah ternyata, saudara. Nah, tapi dari situ kita lihat bagaimana hatinya itu sebetulnya. Nah, jadi saudara-saudara, ini satu ukuran yang menurut saya dapat benar-benar kita jadikan sebagai ukuran. Coba bagaimana hati saudara dalam memberi persembahan. Setiap kita datang dalam ibadah, adakah persembahan itu kita siapkan dari rumah? Berapa jumlahnya, berapa nilainya? Semua itu mencerminkan sejauh mana hati saudara kepada Tuhan. Semua itu mencerminkan sejauh mana kesehatan rohani saudara. Dan itu juga mencerminkan sejauh mana kedewasaan kita di dalam Tuhan. Bisa dijadikan sebagai ukuran, saudara. Jemaat di Makedonia itu satu jemaat yang dipuji oleh Paulus. Kenapa saudara jemaat ini dipuji? Paulus melihat ini jemaat yang begitu luar biasa. Saudara, bukan karena mereka punya karunia-karunia yang hebat. Bukan karena pelayanan-pelayanan yang spektakuler, yang luar biasa, yang membuat Paulus bilang mereka itu jemaat luar biasa. Tapi saudara tahu, karena dalam hal ini, Paulus bilang mereka itu memberi bukan dari kelebihan.
tapi dari kekurangan. Jadi saudara, dalam keadaan yang sesungguhnya mereka pun kurang gitu, mereka tetap mau berkorban. Mereka tetap mau memberi gitu. Wah, itu luar biasa saudara. Kita akan lebih mudah kan memberi pada saat kita lebih. Tapi bagaimana pada saat kita pas-pasan, pada saat kita kurang, bisakah kita tetap memberi? Saudara-saudara, itu akan memperlihatkan siapa diri kita. Itu akan memperlihatkan bagaimana hati kita kepada Tuhan, sejauh mana kesehatan rohani kita, dan kedewasaan kita di dalam Tuhan. Saya berharap apa yang kita pelajari ini benar-benar coba menjadi cermin ya. Saudara coba boleh dengar lagi YouTube 2 minggu lalu minggu yang lalu saudara, dan hari ini saudara coba renungkan itu. Ya, coba saudara lihat dan kita belajar untuk bercermin dari kebenaran firman itu. Kerinduan saya, saudara, setiap kita benar-benar sehat dalam Tuhan. Kita bukan lagi menjadi orang Kristen yang sakit-sakitan. Kita bukan lagi menjadi orang Kristen yang kanak-kanak, yang mudah diombang-ambingkan. Dengar media sosial bilang begini kita ikut, yang satu bilang begini kita ikut, terombang-ambing, gak punya ketetapan. Saudara, itu bahaya ya. Jadi saya merindukan, saya berharap, saya berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang Kristen yang sehat, orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita mau berdoa, saudara. Ya, kita mau berdoa dan saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa nanti hari Jumat ada lembah pujian. Ya, saudara datang, saudara hadir, dan saudara belajarlah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, seluruh jalan ibadah tetap berjalan. Ada ibadah youth hari Sabtu, ibadah anak-anak di hari Minggu ada pagi dan sore juga ada ibadah umum. Mari saudara setia datang dalam ibadah. Kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang selama 3 minggu berturut-turut ini kami dengar. Biarlah ini tidak lalu begitu saja, tapi benar-benar menjadi cermin bagi kami. Dengan demikian kami dapat melihat hidup rohani kami. Apakah kami hidup dalam rohani yang sehat, dalam kedewasaan, atau rohani kami sakit? Kalau Tuhan dapati kami dalam keadaan sakit, ampuni kami, pulihkan keadaan kami. Kami ingin hidup rohani kami benar-benar sehat di dalam Tuhan, sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, buat segala anugerah, buat segala kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Hamba berdoa, menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kasih karunia Tuhan ada atas mereka. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Yang lemah dalam nama Yesus dikuatkan. Yang sedang berbeban berat diberikan kelegaan, kelepasan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.